Salah satu dari teman-teman aku bilang, kamu punya ladang surga kok nggak ajak-ajak, saya juga pengen masuk surga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat sama orang lain. Pak, kamu usaha ini, anak kamu lapar, minjem temen kamu atau jual hasil mulung, katanya gitu, buat beli makan biar nggak nangis. Bapaknya jawab, lah hasil cuma segini mau dijual dapat seberapa, nanti juga diam sendiri, katanya gitu. Nah dari situ sih saya lebih kayak Tuhan ngingetin saya bahwa ketika kamu memiliki sesuatu, jangan nyampe kamu lupa kepada orang lain. Pencapaian terbesar saya itu saya bisa mengumrohkan ibu bapak saya. Alhamdulillah. Ibu bapak. Ibu bapak. Aku jadi sedih. Nama saya Ahmad Marzuki. Profesi saya sebagai staf rumah tangga atau office boy di salah satu perusahaan di Jakarta. Hati berbagi itu sebuah wujud syukur kita kepada Allah yang telah kita diberikan kesehatan, kita diberikan berkah lah selama ini, nafas gratis selama ini. Jadi dengan kita berbagi, kita lebih banyak bersyukur. Kalau untuk kerja jadi office boy di Jakarta Pusat ini saya dari Maret 2018, tepatnya 2 Maret 2018. Kalau keseharian ya seperti biasa Kak, pagi ngecek semua, habis itu baru datang langsung cek semua, habis itu baru tentukan mana yang lebih diprioritas untuk kita bersihkan, kerapihan kantor, paling nyiapin meeting, ruangan, nyiapin snack makan buat keperluan meeting seperti itu. Nah, weekendnya saya berbagi nasi Kak. Oke, jadi karena teman-teman bisa ngelihat sendiri keadaannya, tempatnya sempit. Jadi selama ini kita berbagi, saya berbagi itu alhamdulillah salah satu dari sahabat saya memberikan izin untuk memasak di dapur beliau. Ya walaupun harus antri sama teman-teman kos yang ada di sana karena di sana juga banyak penghuni kosnya, tapi alhamdulillah kita dapat izin untuk masak buat berbagi karena teman-teman bisa lihat sendiri keadaan kosan kita agak kecil, bukan agak sih, memang sangat kecil. Dan kalau memasak pakai kompor listrik itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalau di tempat sahabat saya itu menggunakan kompor gas. Jadi untuk memasak lebih efisien dan lebih singkat, lebih cepat. Nah, ini kita lagi packing-packing nih setelah tadi kita masak-masak. Untuk berbagi hari ini, menu kita hari ini ada sarden pedas manis sama bihun goreng. Nah, tak lupa buat cuci mulut kita ada pisang ini buat teman-teman nanti buat cuci mulutnya. Untuk jumlah hari ini kita berbagi sekitar 40 box. Oh ya, hari ini juga saya mengucapkan terima kasih nih, hari ini saya dibantu sama Mas Warno. Beliau adalah security profesinya, keamanan. Nah, sama Mbak Ima, beliau adalah supervisor atau pengawas dari housekeeping di Sahid Sudirman. Nah, insya Allah hari ini kita akan berbagi di Kampung Melayu Kak. Iya, di Kampung Melayu, karena sembari kita menengok salah satu bayi yang sering kita kasih susu, sembari kita ngelihat susu yang sering kita bagikan masih ada atau tidak, seperti itu. Awal mulanya gini, saya kan memang kerja di salah satu partai politik di Indonesia. Nah, di situ 2 minggu saya kerja. Kan saya masuk di situ kan ada 2 shift. Kalau shift pagi
shift pagi pulang jam 5, shift siang pulang jam 9 malam, dari jam 12 siang. Nah waktu itu 2 minggu saya masuk siang, nah pulang jam 9 sampai setengah 10 saya jalan kaki karena alhamdulillah belum punya kendaraan. Nah karena keadaan hujan saya neduh di salah satu emperan toko yang ada di Tanah Abang. Dari situlah saya melihat salah satu keluarga pemulung lengkap pada bapak, ibu sama anak. Nah anaknya masih kecil. Saya di situ cuma neduh sama ngeliatin. Nah di situ ibunya bilang ke bapaknya karena anaknya nangis, bilang ke bapaknya, "Pak, kamu usaha ini, anak kamu lapar, minjem temen kamu atau jual hasil mulung," katanya gitu, "buat beli makan biar nggak nangis." Bapaknya jawab, "Lah hasil cuma segini mau dijual dapat seberapa?" Gitu. "Nanti juga diem sendiri," katanya gitu. Nah dari situ sih saya lebih kayak Tuhan ngingetin saya bahwa ketika kamu memiliki sesuatu, jangan nyampe kamu lupa kepada orang lain. Kejadian yaitu sekitar 2 minggu kedua, minggu ketiga bulan Maret 2018. Jadi malam itu saya mau berbagi juga, saya aja belum gajian, duit pas-pasan. Tapi insya Allah ketika nanti saya gajian, aku akan berbagi. Nah di malam itu sih, jadi kayak ada niatan sama mungkin teguran dari Tuhan. Tuhan ngingetin nih bahwa ketika kamu memiliki sesuatu, kamu jangan sampai lupa kepada sesama. Jadi setelah 1 bulan berlalu, satu bulan berlalu di situ saya gajian. Nah setelah gajian saya langsung beli kompor listrik yang murah lah, yang ada per itu muter panjang itu. Nah di situ saya pertama kali masak itu pakai kompor listrik. Saya beli kayak penggorengan, beli perlengkapan masak lah lebih tepatnya di situ. Nah habis itu saya masak. Saya keliling berbagi, jalan kaki. Malam itu saya mencari ibu yang ketika malam itu saya temui, tapi kebetulan beliau nggak ketemu. Nah jadi saya keliling, saya bagikan ke teman-teman yang menurut saya, oh beliau layak. Jadi saya kasih malam itu. Nyampe sekarang alhamdulillah konsisten. Jadi setiap Sabtu Minggu, kadang pas tanggal merah itu saya berbagi. Saya menyisihkan gaji saya sekitar 25-30% dari gaji pokok itu. Tapi dari gaji saya, misal kayak pendapatan saya dari luar, selain dari tempat kerja saya tadi, saya sisihkan juga untuk aksi sosial tersebut. Sore Ibu. Hai Bu. Gimana kabarnya? Maskernya dipakai dong. Iya. Iya. Ini Kak, jadi ini dengan Ibu siapa ya? Saya Dewi Astuti. Nah, Ibu Dewi Astuti. Beliau yang punya dedek bayi ini. Dedek Vidi, Iya, dedek Vidi namanya Kak. Nah, ini yang saya. ini bapaknya. Ini yang beberapa kali kita memberikan. Iya, selalu jumpa sama Iya. Ini dedeknya yang dulu pertama kali kita kasih masih kecil banget ya Bu ya. merah banget. Kejadian yang malam tadi itu saya ketemu dengan teman-teman tunawisma itu mengingatkan bahwa dulu kehidupan saya memang dari keluarga yang kurang mampu, dibilang susah lah. Contoh susahnya kayak gimana? Jadi buat makan aja kita susah banget, kayak di mana buat makan aja sehari kadang sekali, itu pun kita dibagi sama ibuku. Jadi makan misal nih masak, habis itu dibagiin karena kan keluarganya banyak. Saya 7 bersaudara Kak. Jadi kalau habis masak sama ibuku dibagi biar rata. Kadang kalau nggak ada ya kita cuma makan singkong rebus gitu. Jadi satu hari makan singkong rebus. Pernah juga ada kejadian yang aku bilang, jadi saya pernah orang tua saya sedang sakit. Saya waktu SMP itu orang tua saya sedang sakit. Saya bingung karena kan mau berobat gimana, nggak punya duit. Ibuku cerita, terus saya inisiatif nih, saya minjem ke salah satu saudara.
Kata saudara malah, kamu orang susah mau balikin pakai apa katanya gitu sih. Jadi berasa kayak keinget nih dulu hidup saya susah. Jadi habis di tempat saudara nggak dipinjemin, saya ke tempat yang saya sering jual keong. Jadi dulu saya itu dari SD sampai SMP kalau pulang sekolah nyari keong, nyari longsok, dijual buat nyambung hidup gitu. Kadang buat beli buku, kadang bantu buat beli beras. Nah di tempat saya jual keong itu sama beliau dikasih, jadi alhamdulillah ibu saya langsung bisa buat berobat. Nah dari pengalaman-pengalaman itu nyampe sekarang masih inget bahwa terus apalagi ketemu dengan teman-teman tunawisma yang tadi itu, jadi kayak semacam Tuhan ingetin bahwa ketika nanti kamu memiliki sesuatu jangan nyampe kamu makan sendiri, ada orang lain untuk kamu berikan. Awal mula saya masak sendiri. Saya kegiatan itu saya lakukan di mana saat awal gaji pertama saya kerja di salah satu kantor partai politik tersebut. Nah, habis itu saya masak sendiri. Setelah berjalan sekitar akhir 2018 lah, itu teman-teman aku tuh lihat, salah satu dari teman-teman aku bilang, kamu punya ladang surga kok nggak ajak-ajak, saya juga pengen masuk surga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat sama orang lain gitu. Nah dari situ nyambung sih, kadang teman-teman aku terus makin banyak, nyampe sekarang kadang 5 orang sampai 7 orang. Profesi mereka ada yang cleaning service, ada yang penjaga toko, ada yang OB juga, ada yang security. Di situ sih kayak semacam seneng, puas, ada kayak kebahagiaan di mana ternyata teman-teman saya juga punya jiwa sosial yang tinggi. Sebenarnya sih dari awal saya mau ngajak, tapi karena saya kan tahu nih keadaan teman-teman saya juga seperti apa. Karena saya juga ngalamin lah, tanggal tua saya harus makan mie instan biar cukup, tapi gimana caranya biar saya juga masih bisa membuat bahagia teman-teman tunawisma. Kadang teman saya gini, saya yaudah saya nyumbang buat beli ini ya, saya nyumbang beli ini gitu. Jadi misal teman saya ada yang saya beli pack tempat buat tempatnya, saya buat beli plastiknya gitu. Terus kadang saya, karena saya penghasilan bulan ini sekian berturun, jadi boleh nggak kalau paling dia nyumbang tenaga aja gitu. Jadi tidak harus teman-teman nyumbang materi sih, kadang mereka nyumbang baju layak pakai juga, kadang nyumbang tenaga juga, tapi kita sama-sama bareng-bareng. Kalau tanggapan keluarga itu bapak ibu senang sih, karena memang ajaran juga mungkin ya, tapi secara tidak langsung gitu. Jadi walaupun kita dulu susah, tapi ketika kita memiliki panenan, kita kan petani suka nanam palawija, nanam lah, misal kayak jagung. Jadi sebelum kita jual ke pasar itu tetangga-tetangga kita bagi dulu, jadi biar mereka rasain juga. Atau kayak nanam timun, jadi biar sebelum kita jual ke pasar kalau bisa, jadi lingkungan sekitar biar rasain dulu, biar nyobain dulu baru kita jual ke pasar. Pencapaian terbesar saya selama saya bekerja itu saya bisa mengumrohkan ibu bapak saya di akhir 2019. Alhamdulillah. Ibu bapak. Aku jadi sedih. Mas. Senang sih, karena dulu kan keluarga saya di kampung kan susah, dibilang ya mungkin di salah satu keluarga besarnya kita paling nggak ada, banyak yang ngeremehin lah, maksudnya ya kayak tadi minjem uang aja nggak dikasih, karena mereka nggak percaya, takut nggak dibalikin kan. Dan sekarang ketika roda mungkin berputar, jadi saya merasa senang di mana saya bisa memberikan yang terbaik buat ibu bapak saya.
buat ladang surga sih Mbak saya sendiri, karena kan ngelihat kondisi di luar juga tunawisma, mereka nggak punya tempat tinggal, bahkan makan pun mereka harus mengumpulkan uang kan, yang sedikit buat makan sehari gitu. Jadi manfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan ke kita itu untuk ladang surga nanti di akhirat. Orangnya baik, dia peduli ke lingkungan, terus jarang memperhatikan diri sendiri, tapi lebih ke lingkungan sekitar sih Mbak. Aku jadi Harapannya sebenarnya banyak. Semoga sih semakin banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk saling peduli kepada sesama, lebih peduli lagi sama lingkungan sekitar, supaya kita dijauhkan dari musibah.